Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan praktikum hari ini. Sesuai dengan kita lanjutkan dengan topik yang tadi pagi, tapi lebih kepada implementasi pemrograman. Jadi dari tadi pagi kita sudah bisa memahami bahwa bagaimana hubungan antara objek dengan kelas, ya. Kemudian yang kedua, dalam menyelesaikan persoalan kita pola pikirnya adalah membuat objek, di mana dalam pemrograman diimplementasikan dalam bentuk membuat kelas. Nah, kita kembali ke problem yang tadi, bahwa kita akan membuat sebuah program untuk membaca n buah data orang, yaitu yang terkait dengan indeks massa tubuh. Jadi datanya di situ diketahui ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat. Ya. Kemudian dari situ kita sudah bisa menyusun sebuah kelas yang bernama person. Di mana dalam kelas itu atributnya atau datanya adalah ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat. Ya. Kemudian behaviornya atau perilaku dari kelas person itu ada set person, ada get nama, ada get usia, ada get IMT, dan sebagainya. Jadi saya kira ada seperti biasa, kenapa kita gunakan using namespace std, karena banyak objek yang bisa kita pakai, yaitu cin, cout, string, itu semua adalah masuk dalam kelas std. Oh, ini ada Pak Den nih. Oke, nah kemudian kelas person sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba drivernya ini kita susun untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Siapa yang sudah membuat? Pak Den, di kelas Pak Den ada yang sudah membuat nggak? Di kelas K2 ya? Yang ini apa namanya belum ada yang buat, Pak? Oh, belum? Belum. Oke. Kalau di kelas K1 sudah saya minta. Ada siapa yang sudah dibuat nih? Untuk baca ini aja. Baca ini. Kita tadi di K2 baru bikin di fungsi mainnya sebiji-biji. Objek 1, objek 2, objek 3. Oke, nggak apa-apa. Limanya belum. Nah, sekarang kalau membaca data ini bagaimana? Ini persoalannya kalau di C++ ini campur aduk antara prosedural dan objek oriented. Jadi kalau di C++ itu masih bisa memungkinkan prosedural karena drivernya itu kan fungsi di luar kelas. Itu prosedural biasa. Jadi seperti kita membuat program biasa. Oke. Nah, kalau nggak salah ini kan ya kelasnya ya. Kemudian drivernya. Nah, kita coba sampai sini aja. Itu ada, sudah ada yang membuat? Yang apa namanya? T. Ada typo di atas. Mana? Kalau di Kopas. Yang pas setternya, Pak. Iya. Apa? Yang ini nih. Oh, udah diubah jadi T. Oke. Tadi di slide-nya masih B. Oke, ya. Udah. Oke. Siapa yang mau ini? Ngoding? Pertanyaan pemantiknya, apakah dia dibuat di dalam fungsi main, ataukah kita harus mengubah sesuatu di kelasnya? Nah, gitu dulu. Konsepnya tadi sebenarnya, kelas itu adalah cetakan. Itu clue-nya tuh. Instansiasi, ngebikin objek selalu ada di driver. Ya. Kalau di fungsi main. Jadi sebenarnya fungsi yang pertama dipanggil ya tetap aja sih. Main-main juga yang dipanggil gitu. Hayu atuh praktikum ini. Dah, udah ada 2 dos. Diem-diem baik. Atau ada yang bilang, saya tuh masalahnya di sini Pak gitu loh. Nggak bisanya di sini, ngomong aja nggak apa-apa.
Karena kalau Anda nggak ngomong, saya nggak ngerti ini problemnya di mana. Asuka udah bikin? Belum, Pak. Belum. Udah nih kalau nggak ada yang komen, kita diem aja nih. Minimal komen gitu loh. Ngomong gitu, apa gitu problemnya. Pak, izin nanya, Pak. Siapa ini? Jundi, Pak. Siapa? Jundi, Pak. Siapa? Nggak denger Jundi, ya? Pak. Oke, yaudah, apa? Tadi kan sebenarnya kan ditanyanya kan buat disimpan ya, Pak, di array. Berarti nanti pakai struct gitu ditambahin di kelasnya atau di luar kelasnya, Pak, kalau misalnya apa nih disimpan gitu, Pak? Gini. Anda bicara struct ya? Struct itu kan data. Ya enggak? Struct itu data. Sedangkan kalau object oriented itu data sama fungsi itu dibungkus gitu. Anda itu sudah punya kelas namanya person. Di dalam person itu sudah ada data dan sudah ada apa? Fungsi. Ngapain kita berpikir ke struct gitu loh? Ya enggak? Kecuali kalau Anda membuat struct itu di dalam kelas person, nggak apa-apa. Tapi ngapain ada struct, ada kelas? Jadi kelas sama struct itu sebenarnya apa ya? Serupa tapi nggak sama gitu loh. Serupa tapi nggak sama. Kalau struct itu kan isinya hanya data, tapi nggak ada fungsinya. Dan struct itu semuanya bersifat public. Maka dari itu kalau Anda nanti pindah ke Java, di Java itu nggak ada struct. Loh, bagaimana Pak kalau saya perlu struct? Kalau Anda perlu struct, gunakan kelas tapi semuanya di public gitu loh. Itu di Java nanti. Jadi struct sama kelas itu serupa tapi nggak sama. Itu sih penjelasannya. Jadi nggak perlu struct sebenarnya. Oke. Sekarang gini, saya gini. Jadi kalau saya misalkan akan memasukkan saya membuat sebuah array dari orang yang terdiri dari 100 orang gitu. Maka saya bisa membuat begini kan, person P 100 kan gitu. Itu berarti saya membuat instant namanya P sebanyak 100 gitu. Kan array biasa ini. Ya enggak? Kemudian kalau misalkan orang pertama atau P yang ke-0 itu saya isi dengan nama, usia, tinggi, dan berat, kan saya punya fungsi namanya set person. Jadi P0 set person dalam kurung siapa namanya? Misalkan Hanif. Terus argumen kedua apa itu? Usianya berapa? Misalnya berapa sih? 18. Tingginya berapa? 168. Beratnya berapa? 60,2. Misalkan begini. Itu mengisi orang pertama dengan Hanif, usianya 18, tingginya 68, beratnya 60,2 gitu. Ya. Paham nggak ini? Nah, sekarang kalau P1 ya berapa? Berarti nanti ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dean. Jadi kalau mau sebanyak N kali berarti looping kan? Gitu. Ya enggak? Ini baru ngisi P0, kalau ngisi P1 lain lagi kan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda memasukkan data yang ini, nah data yang ini itu ke dalam array tadi. Saya naruh clue ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan, nih udah jelas sih, array sebagai apa namanya? Ya, karena kelas adalah abstract data type ya. Iya. Taruh.
Udah tuh, udah cukup clue-nya Pak. Kita tunggu 5 menit lah. Oke. Baris 24 itu ngedeclare si tempat naro angka 5 nih, N. Ya, jadi kita simpan integer N dan ngambil dari user itu C-in. Dimasukkan ke dalam variabel N. Udah tuh 5. Sekarang gini, kalau baca satu baris gimana? Kan biasanya baca satu baris ya? Langsung bikin aja Pak, kalau cuma sebiji mah. Iya, baca satu baris gimana? Satu baris nama Noh Jong Hyun 17 atau 65 tuh baca satu baris gimana? Di dalam pemrograman apa? Di dalam pemrograman di dalam belajar pemrograman, kita itu harus banyak-banyak mencari dari sumber lain, ya. Jadi kalau kita pengen tahu gimana cara baca satu baris dari C++ itu jangan nunggu kuliah gitu. Jangan nunggu kuliah. Tapi cari di sumber mana-mana gitu. Ya. Cari di sumber mana-mana. Salah satu fungsi yang paling gampang untuk membaca, ini nggak pakai delimiter ya, pokoknya saya baca satu baris saja, bread gitu. Itu pakai nama fungsi, kalau di dalam C++ itu ada namanya fungsi namanya getLine. Jadi kalau saya ketik getLine, di sini misalkan sumbernya dari mana, stringnya dari mana, cin, kemudian ini saya simpan ke string line, itu maka dia akan mengambil satu baris. Ya, mengambil satu baris. Tapi ingat, kalau ada C in N, kemudian di situ kan berarti white space ya. White space Anda ingat, white space ada 3 toh. Ada return atau enter, ada tab, ada apa lagi, spasi. Jadi kalau getLine cin, line itu Anda pernah belajar di C itu ada namanya fungsi namanya fgets atau gets. Ya enggak? Jadi kalau setelah membaca scan bilangan kemudian Anda gets, maka yang dibaca itu bukan baris kedua, tapi yang dibaca itu adalah new line-nya. Jadi pada baris 28 itu line itu nilainya apa? Nilainya itu new line. Oleh karena itu biarkan aja, itu dummy aja. Baru kemudian looping yang sesungguhnya itu di sini. Dari 0, I kurang dari N, I plus plus gitu. Baru kemudian di sini getLine, cin, line. Dah itu baca per baris itu. Setelah baca per baris apa? Anda ambil. Baru membaca. Ini baru membaca nih. Baru membaca satu baris. Terus baru di split. Mungkin bingung, gimana cara nge-splitnya ya? Jangan nunggu kuliah. Cari di internet. Gitu. Tadi di kelas saya ada yang bilang, Pak ini harus di parsing ya. Nah itu. Nah itu parsing. Gimana cara memparsing gitu. Oke? Jangan sampai kuliah pemrograman itu yang makin pinter itu dosennya. Ya, harusnya mahasiswanya yang jauh melebihi dosennya gitu. Karena kalau selama soal-soal begini selalu yang jawab kan dosennya ya. Dan ada satu rahasia nih sebenarnya. Ini saya sampaikan aja. Bukan berarti saya itu pada saat ini langsung ngerti ini, pakai ini enggak. Ngoprek dulu saya itu sama gitu. Ngoprek dulu, nyoba-nyoba dulu. Karena ini kan aspek teknis saja. Ya? Oke.
Sekarang gimana mecah line ini? Ada yang ide? Pakai itu bisa nggak Pak? Pakai fungsi dari string, Apa itu? find koma. Itu string buat find. Iya, gimana? Misalnya kalau yang pertama itu pakai while itu line titik find koma dalam kurung terus Anda ada ngode nggak? Sudah ngode nggak? tadi udah Pak, tapi di sini mati lampu Pak. Nggak. Alah, daerah mana kamu? Ciherang? Padang Pak, Oh, Sumatera Barat. Padang. Waduh, Padang mati lampu. Jadi gimana? Apa yang saya ketik di sini? Pakai while itu Pak, while line Line, titik find terus buka kurung koma gitu ya Pak. koma. Apa karakternya itu dimasukin komanya Pak. Ada titik apa Apa sih? Tanda petik. tanda petik Pak, petik Tanda petik 1, itu 2. satu Pak, Satu. Gini. ada koma ya benar Pak, tidak sama dengan 0. Apa? Tidak sama dengan 0 Gini. ya. Terus? Terus di dalamnya bisa lakuin tuh Pak. Hah? Ambil ya. Terus saya tadi tanya pakai fungsi dari string juga, ada sub str tuh Pak. Sub str. Oke, terus gimana? Terus nanti kalau ulangan yang pertama tuh saya bikin kok fungsi apa integer buat nge-count-nya dulu Pak di atas. Oke. Biar Jadi itu jadi intinya bahwa di sini Anda harus memparsing kan? Ya enggak? iya gitu? Pak. Jadi di sini tuh ada fungsi find itu untuk mencari koma itu posisinya di mana kan gitu ya? Betul nggak? Benar Pak. Nah, kemudian kalau posisinya tertentu, kemudian maka nanti kemudian Anda gunakan substring kan? Substring Iya, Pak. dari 0 sampai posisi koma itu kan? Iya, benar Pak. Nah, itu betul, itu algoritmanya begitu gitu. Jadi fungsi find itu untuk mendapatkan di mana posisi tanda koma. Kemudian ada gunakan fungsi namanya sub str. Itu dari 0 sampai posisi di mana koma itu berada kan? Iya benar Pak. Nah, benar, itu. Dan ini Anda simpan ke dalam variabel bernama misalkan apa? Token gitu. Kan gitu. Iya Pak. Nah, ini dibiasakan string token. Nah, itu. Jadi ini benar, ini mengambil, nah tinggal menambahkan posisinya itu kan. Setelah itu selesai, kemudian dihapus kan yang dari 0 sampai koma itu, kemudian pindah ke berikutnya kan gitu. Ya enggak? Itu algoritma itu betul. Tinggal Anda implementasikan. Caranya gimana detailnya? Cari sendiri. Sampai bisa loh ya. Sampai bisa. Itu cara pertama. Ini ada clue dari Pak Dean. Nah, how to parse string using delimiter in CPP. Itu cara coba aja dicek di sini apa isinya. Ya. Ini Pak yang tadi pakai substring. Oke, ini pakai substring ini kan ya? Ada di sini kan? Oke. Jadi algoritma pertama adalah pakai substring. Oke. Kemudian yang kedua, ada cara lain yang kedua, bahwa keistimewaan pemrograman C++ maupun nanti di Java, itu string itu dianggap sebagai sebuah stream. Tahu nggak makna dari stream? Stream. Jadi stream itu, jadi kalau kayak kalau kayak air tuh ngalir gitu. Jadi kalau string itu kan terdiri dari beberapa karakter. Nah itu sebagai suatu stream itu ya berarti dia antar karakter tuh nyambung satu sama lain dan itu kita bisa telusuri satu persatu gitu. Jadi seperti karakter yang mengalir gitu.
C++ menganggap string itu seperti itu, sehingga kalau Anda ingin melakukan parsing atau memotong, itu Anda seperti mengalirkan karakter-karakter itu ke dalam pipa gitu, kemudian dipotong, kalau ketemu koma berhenti, kalau ketemu koma berhenti, kalau ketemu koma berhenti. Itu adalah namanya string. Nah, oleh karena itu di sini saya berikan contoh. Jadi di sini bagaimana kita membagi sebuah string, itu Anda gunakan namanya string. Jadi line tadi itu yang satu baris satu baris string tadi itu Anda masukkan ke dalam sebuah string dengan menggunakan kelas namanya string. Jadi itu dianggap sebagai sebuah string aja gitu. Sehingga kalau Anda baca dengan menggunakan getLine SS, itu Anda masukkan token dengan pemisah koma, itu otomatis akan terbagi gitu. Paham nggak ya ini ya? Susah ya? Agak abstrak. Jujur aja, woi. Tolong Mas Dean, gimana ini? Kalau yang substring tadi udah ngerti ya? Sebelum ke sini nih, kalau di sini kan. Oke. Substring dulu. Mana tadi? Kita balik deh Pak pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab itu maksudnya string token itu apa sih? Token itu apa sih? Tadi Pak Julio udah mention tuh. Kita taruh di sebuah variabel namanya token misalnya. Nah, itu apaan? Buat pemisahnya ya Pak? Apa, Bar? Buat pemisahnya, ntar. Bukan. Pemisahnya itu delimiter. Itu buat menyimpan yang udah dipisah gak Pak? Nah, itu dia. Biasanya kita namakan sebagai token. Token itu istilah umum untuk mendapatkan elemen terkecil dari sebuah objek gitu. Jadi kalau sebuah kalimat itu kalau namanya token itu adalah kalau kita ambil dengan pemisahnya koma, misalkan bahwa elemen yang kita dapatkan kita sebut token. Makanya proses memparsing itu bisa disebut juga sebagai proses tokenizing. Alat yang dipakai untuk melakukan parsing itu namanya parser atau tokenizer. Gitu loh, ya. Oke, terus lanjut, Bar. Kalau baris 24, 25, 26, 27 bisa kita skip lah ya, karena itu ya built-in aja. Yang getLine juga sebenarnya kan tadi udah kita dapetin tuh. Kan kita mulai ngelooping di 29, 30 getLine dengan parameter chain, line, token buat nyimpen yang udah di parsing. Nah, 32 tuh ngapain coba? Selama nggak masih ketemu koma, dia berulang ya Pak? Ya. Betul. Terus kan udah diambil tuh token line sub str ya Pak. Terus ya bisa di tanda tanya nih gimana? Sampai fine-nya Pak. Line fine simpan dulu gak sih Pak? No, apa namanya? Tempat si koma itu posisinya. Ya gimana? Bikin variabel baru Pak. Apa? Di atasnya misalnya post. Gitu. Ya, bisa terus? Pak. Di dalam while-nya post sama dengan line find gitu ya. Oke. Di dalam while aja gak Pak? Bisa gak? Logiknya ngapain? Token sama dengan line that substring. Itu kan sebenarnya mau ngambil digit ke string posisi ke 0 sampai post. Sampai ya kan Pak? Sampai sebelum postnya. Kan postnya itu buat nyimpan posisi si komanya Pak. Ntar. Jadi, kalau misalnya ada nama nih, set, koma, ya kan? Udah dihitung tuh stringnya dari string ke 0 sampai string ke situ. Untuk nyampe ke situ, kamu kan tadi ngedeclare post ya, posisi ya? Iya Pak.
Ya, pos kan begini bisa, Bro. Kenapa? Berarti Bisa ya? Oh, bisa, Pak. Nggak ya tahu saya, bisa Pak. gitu kan. Nggak tahu saya. Sekaligus menyimpan ke pos, sekaligus ngecek nol enggak kan gitu. Oh iya. Iya, Pak. Terus token Terus sama dengan 0 sampai pos. terus Terus token ini kita simpan ke variabel yang bisa ntar dimasukin ke fungsi apa namanya, Pak? Ke fungsi set person nanti ya, Pak. ya. Itu, Pak. Saya bikin ada nama variabel baru biar nyimpan yang udah dipisah-pisah itu, Pak. Ada 4 variabel ntar. Apa? Jadi gimana? Kan itu kan token itu yang pertama kali kan udah dapat nama ya, Pak, kalau itu. Ya, terus Nah, terus saya tadi itu, Pak, bikin counting. Ntar kalau yang pertama buat nama, yang kedua buat usia gitu. Saya oke, bikin gitu, ya. Pak. Ya. Ya nggak apa-apa. Oh, kamu nge-generate karena posisinya selalu begitu ya? Iya, Pak, benar. Boleh. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuma menurut saya yang paling gampang itu datanya kan udah pasti ya. Datanya udah Komanya pasti. itu udah berapa? Berapa ya? Komanya ada berapa? Ada 4 dia, Pak. Berapa sih, Ada Pak? 4 kan. Makanya Ada 4. kalau saya pikir begini aja, kenapa ya nggak? Kenapa kita susah-susah ya? Misalnya gini, ini satu persatu aja lah coba. Kalau nggak mau pusing ya, satu-satu aja. Pos sama dengan ini, ya kan? Kemudian token sama dengan ini. Sorry, apa ini? Searching. Enggak. Oke. Oke, kan gini. Gini kan? Ini berarti token itu nama kan? Ya nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Terus? Memasukkannya gimana? Oke, saya buat aja variabel baru ya untuk ini. Iya. Ya, untuk nyimpen nama, usia, dan segala macam. Benar, Pak. Oh ya, bisa Oke. gitu aja misalnya, Pak. Misalnya gini ya, nama tuh NM, kemudian usia itu U, sama T tinggi itu T. Misalkan berat itu B kan gitu ya. Berarti ini adalah nama kan? Iya, NM Pak. sama dengan nama. Sorry. Dengan token. Kan gitu. Iya, Pak. Bisa. Terus gimana? Setelah itu gimana? Stringnya bisa string si line tadi kita potong, bisa kan, Pak, pakai sub str. Hah? Kita potong, Pak, stringnya Gimana cara motongnya stringnya? dari pos sampai akhir. Ntar jadinya, Pak. Ya gimana? Apa namanya? Line sama dengan Lain sama dengan Jago bara nih. sama line titik sub str. Line titik sub str terus Dalam pos guru tambah 1 pos tambah 1, koma. sampai ke sampai ke akhirnya, apa akhir line-nya, Pak. Line titik line th bisa nggak, Pak? Hah? Line titik line th itu ada fungsi dari itu ya, Pak. Oke, Line. panjang ini. length. Iya, Line. line, Pak. Line. Nah, Gitu kan? ada kurung apanya, Pak? Ada yang kurang nggak sih, Pak, di line-nya? Ada buka kurung tutup kurungnya nggak, Pak? Oh, karena Length. lengthnya itu sebagai fungsi. Leng, fungsi. Ya. Oke. Gitu, Pak. Terus lanjut kayak tadi yang di atas, Pak. Iya sama, jadi kan tinggal di copy aja nih. Iya, iya. Daripada pusing looping 4 kali ya kamu ya, kan udah pasti 4 kali, ngapain sih di looping satu-satu aja ditulis, karena daripada pakai if gitu loh. Ini cara gampang aja ya, nanti walaupun ini nggak sempurna gitu. Token sama dengan ini 0, pos, dan ini menjadi apa? Usia kan? Token itu kan string, supaya jadi int gimana? Di cache. Gimana Iya. cara cache-nya? Yang atau itu ya, Pak. Begini, Nggak bisa nggak, Pak? Gimana? nggak tahu saya.
Nggak bisa kalau kayak gitu Pak. Ya ada fungsi khususnya. Saya lupa Pak. Stoi. Atau ya Pak. Stoi. STOI. Oh, iya. Nah, kan gitu aja. Tahu nggak STOI apaan? String to integer. Iya. Terus ini apa? T. Jadi itu T. Oke, terus terakhir berat apa? Stod. Stot. Ada yang stot? STOD. Ragu-ragu sih. Ragu-ragu stot itu ada atau enggak? Ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya udah ada. Oke, baik. Nah, berarti Anda itu sudah punya nama NM, usia itu U, tinggi itu T, berat itu B. Baru kemudian Anda masukkan ke dalam objek atau instance P. Yaitu P indeks ke I Sama dengan set person dengan parameter NM U T B gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau mau jelas, ini tuh kan biasanya kalau program itu supaya jelas, ini tuh ambil nama. Itu loh supaya kasih keterangan gitu boleh. Ambil yang ini ngambil usia. Ambil tinggi. Apa ini? Ambil Berat. gitu. Jadi ntar ngeluping sampai P4. Iya. P4. Nah, kalau di dalam kelasnya itu disempurnakan, ditambah atribut nilai IMT atau mengkategorikan indeks massa tubuh, itu langsung, jadi nggak usah ngapa-ngapain lagi, tinggal ngeprint aja nanti atau tinggal ngitung. Ya nggak? Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak saya yang nanya nih. Silakan. Mas Agil, kenapa line sama dengan line dot substring selalu tadi dibilangnya post plus 1? Maksudnya apa? Iya Pak. Kenapa post plus 1? Phone a friend. Kenapa post plus 1? Biar komanya nggak kebaca Pak. Biar komanya Nggak kebaca. nggak kebaca. Iya. Jadi setelah nama bla 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 koma. Koma itu kan post ya. Bener nggak? Iya, Pak. Habis itu kita ambil yang selanjutnya. Bener ya? Yang lain bener nggak nih? Kenapa post plus 1? Kenapa nggak post doang? Benar Pak. Kalau Pak. pos doang itu berarti komanya keambil. Ya kan? Karena pos itu posisi koma. Dan kita mau ngelanjutin setelahnya. Jadi karena tadi di soalnya itu inputnya selalu bla 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 koma bla 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 koma bla bla.
Kemudian yang perlu diingat itu sub STR itu argumennya kan ada dua. Posisi awal, Posisi posisi akhir. mulainya, awalnya, dan bukan posisi akhir itu, tapi adalah banyaknya karakter yang mau banyaknya. diambil. Banyaknya jumlah karakter. Banyaknya selanjutnya. karakter yang diambil. Makanya pada saat mengambil itu langsung pos saja, bukan pos -1. Karena banyaknya kan. Jadi posisi keempat, iya ya. Iya dong, Ya kan? posisi keempat dong. Jadi kalau komanya itu ada di karakter kelima, maka yang diambil itu posnya itu adalah posisi keempat kan, maka yang diambil sebanyak 4. Jadi komanya nggak akan keambil. Ya. Dan salah satu batasan dari sub STR itu bahwa kalau Anda mengambil lebih dari yang seharusnya, maka dia otomatis mengambil sampai end of string. Jadi yang 0 karakter, yang /0 itu. Jadi kalau kenapa di situ line titik length, padahal kan udah diambil Pak depannya, kenapa kok masih panjang? Nggak apa-apa. Asal jangan lebih rendah daripada panjang string yang seharusnya. Lebih sih nggak apa-apa. Oke? Ini baru Baca nangkep, doang. baru nangkep stringnya doang. Dan memasukkannya kepada yang berhak. Ya. Nama dimasukin ke nama. Jadi objeknya di 49 itu kita mulai instansiasi ngeset nih. Beno itu set person begini. Belum ngitung BMT. Belum. Oke. Belum. Nah, di atas ini itu boleh Anda tambahkan di sini kategori obesitas, berat badan lebih dan segala macam itu boleh Anda tambahkan di sini di person ini. Jadi nanti tinggal Anda ambil atau Anda hitung satu persatu. Ada ralat ya, menghitung INT itu harusnya di sini tinggi itu harusnya satuannya adalah meter karena beratnya satuannya kilo. Sehingga ini nanti Anda kalikan dengan 10.000. Ya. Karena kalau nggak Anda kalikan 10.000 itu nilainya nanti 0,00 sekian. Jadi kan tinggi dibagi 100, tinggi dibagi 100 berarti kan pembaginya 10.000, maka itu adalah 10.000. Oke. Jadi ini baru menghitung ini ya, nanti Anda bisa membuat bisa menghitung, bisa looping aja. Jadi gini, tinggal looping aja. Ada yang punya ide nggak gimana caranya? Saya misalkan kategorinya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, K4 sama dengan 0. Ini adalah frekuensi masing-masing. Kalau K1 itu untuk yang obesitas, K2 untuk berat badan lebih, K3 normal, K4 berat badan kurang. Gimana cara ngitung Anda itu? K1 sekian, K2 sekian, K3 sekian, K4 sekian. Itu variabelnya itu masih dalam for apa di luarnya, Pak? Di mana aja. Itu Bapak yang Bapak bikin. Kalau C++ itu begini ya. Kalau Anda mendeklarasikan I itu di dalam for ini, maka I itu hanya berlaku di dalam for ini saja. Setelah keluar dari for, I-nya nggak dikenal lagi. Itu harus Anda perhatikan. Kemudian, token POS, NMUT double itu kan di dalam for sini. Keluar dari for, tidak berlaku lagi. Itu. Nah, K1, K2, K3, K4 saya letakkan di sini, itu maka dia akan berlaku di bawahnya semua ini. Paham ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi kalau Anda nulis begini, for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, Anda anggap bahwa, kan saya sudah Pak tadi INTI, maka di sini saya langsung for I, itu nggak bisa. Karena I yang di atas itu hanya berlaku di dalam for itu. Jadi kalau di sini, ya kita harus INT lagi. Gitu lagi. Itu yang harus Anda pahami. Ya enggak?
Iya. Oke, gimana ngecek kalau K1-nya ditambah 1 kalau apa? Kalau IMT-nya lebih besar atau sama dengan 30, nulisnya gimana? Coba. If PI itu ya. If apa? PI. P ada P RI. I, Itu syarat masukin titik, syaratnya. get IMT. Get IMT ya. Terus syaratnya tadi apa? Atau lebih besar sama dengan 30. Atau kalau supaya nggak diambil terus, maka Anda bisa ngitung aja dulu. Double IMT sama dengan PI get IMT gitu aja kan? Ya nggak? Baru nanti di sini tinggal diganti. Kalau IMT-nya lebih besar dari 30, maka K1 plus kan gitu ya? Ya nggak? Iya Pak. Terus else if IMT berapa? Lupa saya. Kurang besar 25. Lebih besar sama dengan 25 K2 plus. Else if IMT berapa tadi satunya? 18,5. K3 plus. Else K4 plus. Kan gitu aja. Ya enggak? Tinggal di print. Si out obesitas titik 2 pakai tanda kutip ya. K1. Ya enggak? Si out Berat badan. Berlebih CO2 K2 and lain. dan seterusnya. Gitu ya. Paham? Oke. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan nggak? Atau komen atau apa? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada, sepertinya kalian perlu kerja keras ya. Jadi perlu banyak mengeksplor. Jadi kunci kita itu bisa memprogram dengan baik itu banyak mengeksplor. Jadi cari di internet caranya seperti apa sih ini, itu udah banyak sekali sumber-sumber yang bisa Anda ambil dari internet untuk ini. Oke? Nah, kalau Anda menggunakan SS Stream tadi, seperti tadi, coba saya share screen lagi ya. Ini saya jelaskan aja. Nanti tolong dicermati. Jadi kalau ini kan tadi mengambil nama dan segala macam kan pakai pakai sub str dan segala macam. Oke. Nah, kalau kita gunakan substring SS stream, jadi di atas harus include S-stream. Ya. Seperti yang ditulis Pak Dean di chat. Oke.
tadi kan begini, ambil nama. Maka sekarang kalau ambil nama itu berarti kita menggunakan ini, cara seperti ini. Saya ambil aja ya. Saya ambil aja ini. Jadi ini artinya saya mengambil untuk yang pertama. Jadi ini langsung aja saya hapus, saya gantiin. Oke. Jadi kalau begini, maka token itu sudah otomatis nama dari yang terambil, yang dipisahkan oleh koma pertama. Jadi get line, jadi line tadi yang sudah kita baca, itu sudah kita masukkan ke dalam stream SS, kemudian SS itu kita, jadi seperti get line lagi, tapi dengan pemotong koma gitu loh. Get line itu bisa pakai itu. Sehingga nanti di sini tinggal Anda tulis bahwa NM sama dengan token. Tinggal Anda teruskan aja. Karena dia berupa apa? Stream, maka kalau Anda get line lagi, itu otomatis koma berikutnya. Karena dia ngalir kan, stream itu kan ngalir, seperti air ngalir. Jadi setelah dipotong koma, maka yang sudah di depan itu sudah yang diterima oleh token itu sudah nggak kebaca lagi. Kemudian adalah Anda ambil lagi, ambil usia. Seperti ini. Maka ini adalah usia, itu Anda bisa gunakan tadi. STWI token. Gitu. Ambil tinggi juga sama. Jadi nggak perlu lagi menggunakan substring, menghapus itu nggak perlu. Karena kalau stream itu begini, dia ngalir aja. Seperti apa? STOK ya, STRTOK kalau dalam C. Kan gitu. Kemudian di sini T sama dengan STOI token. Dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi sama. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Itu kira-kira perbedaan antara yang tadi dengan sub str dan post itu menggunakan jadi mencari posisi koma kemudian dipotong, diambil dan seterusnya. Tapi kalau Anda anggap sebagai stream itu seperti Anda mengalirkan air gitu ya ke selang gitu ke kiri, Anda tinggal potong-potong aja. Tek. Makanya kalau sudah ketemu koma, maka yang depan itu udah pointernya ada di koma itu, tinggal melanjutkan koma berikutnya, melanjutkan koma berikutnya, demikian seterusnya. Ya, oke, saya kira itu ya. Sudah 1 jam. Monggo Mas Dian, ada tambahan? Baik, ini sebenarnya konsepnya itu adalah konsep yang agak baru ya, karena cetakannya pakai kelas. Tapi waktu menginstansiasi objeknya itu kan di drivernya. Jadi memang tadi saya udah banyak ngasih clue ya, nge-parse string kayak apa. Di situ ada substring juga, kemudian ada string stream dan lain sebagainya, tinggal di ini aja. Tapi sebenarnya intinya ini tuh problem solving. Gimana caranya nerima satu baris, dipecah, dimasukin ke variabel, dipecah, dimasukin variabel. Jadi tadi memang algoritmanya sudah benar, ada posisi nih, terus posisi +1 dan lain sebagainya. Jadi ya emang banyak ngoprek sih. Makanya banyak googling aja. Karena si plus ini nanti ketika kita pindah ke Java juga agak beda ya Pak ya. Ya dikit lah bedanya. Nggak banyak sih, tapi tetap OOP ya. Ya OOP. Oke. Ini tuh Pak, Cukup? kita ada telepon Pak dari Microsoft, harus meeting kayaknya kita di sini. Oke, baik. Saya kira itu aja ya, teman-teman semua, mahasiswa. Jadi sekali lagi saya tekankan Anda harus ngoprek, Anda harus mengeksplor sendiri di internet, dan semoga kerja keras. Jadi Anda tuh semoga punya semangat untuk kerja keras mempelajari ini, gitu ya. Jangan putus asa. Semua itu pasti bisa, tapi butuh kerja keras dan beda ritme masing-masing. Ada ritme yang cepat, ada yang ritme yang agak lama, itu nggak apa-apa. Lalui aja. Nanti tujuannya sama kok.
Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ini diteruskan, dioprek ya, sampai Anda bisa menampilkan seperti yang diinginkan. Kalau Anda nggak bisa, nanti tanyakan di kuliah berikutnya. Jangan langsung, saya nggak bisa, udah ditinggal. Jangan. Anda harus sampai bisa. Anda masih punya waktu 1 minggu untuk bisa ini. Baik, saya kira itu aja. Nanti tugas berikutnya nanti saya masukkan di LX. Semoga Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dean. Waalaikumsalam.